Bab 465, mengejutkan seluruh kerumunan. The Prelude and Fugue in G minor, adalah pendahuluan lain dari The Well-Tempered Clavier, karya Bach, yang dimainkan Henry sebelumnya. Jordan menikmati tantangan yang adil. Karena Henry memainkan pendahuluan dari The Well-Tempered Clavier, karya Bach, dia juga memainkan pendahuluan dari bagian yang sama. Dan pilihan Jordan untuk pendahuluan ini pasti akan menggerakkan para tamu lebih dari penampilan Henry sebelumnya. Pembukaan ini memiliki puluhan juta tampilan di platform musik. Bahkan mereka yang tidak bermain piano atau mendengarkan musik klasik biasanya akan mengenali nada yang familiar. Henry pernah mendengar pendahuluan ini sebelumnya. Dia tahu bahwa kecepatan bidak ini sekitar 100 ketukan per menit. Untuk memainkan piano blind dengan kecepatan yang begitu cepat hanyalah mimpi orang bodoh. Dia mengharapkan Jordan memainkan sesuatu yang sederhana seperti Twinkle Twinkle Little Star. Tapi bagian ini, untuk memainkan bidak ini secara buta dengan kecepatan yang tepat, seseorang harus sangat terkoordinasi dengan tangannya. Henry tidak percaya bahwa siapapun di dunia ini bisa melakukannya. Jordan mendengus dingin atas provokasi Henry. Kamu ingin mengakui aku sebagai gurumu. Maaf, tapi kamu tidak layak. Saya tidak menerima siswa yang sombong. Henry sangat marah, tetapi dia tidak terus berdebat dengannya. Bagaimanapun, Jordan membual di depan begitu banyak orang. Henry ingin melihat bagaimana dia akan memenuhi klaimnya. Tidak akan terlambat bagi Henry untuk menegur Jordan setelah dia gagal. Arena menjadi sunyi. Jordan meletakkan tangannya di atas tuts piano. Pada saat itu, Lauren masih memegang jari-jari Jordan saat dia membimbingnya. Hubi, ini C tengah. Oke. Jordan berpura-pura tidak bisa melihat dan hanya berhasil menemukan tuts piano dengan bimbingan istrinya. Kemudian, setelah jari-jarinya menekan tombol, melodi yang menenangkan mengalir keluar dari piano. Tangan Jordan menari-nari di atas tuts piano. Kecepatannya sama dengan aslinya. Dia tidak melambat sama sekali karena kebutaannya. Apalagi akurasinya 100%. Memang benar bahwa Henry memiliki beberapa bakat. Tidak hanya keterampilan melompatnya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki pendengaran yang baik. Jadi dia akan bisa mendeteksi jika Jordan memainkan satu nada yang salah. Namun, setelah Jordan bermain selama hampir setengah menit, Henry terkejut menemukan bahwa dia tidak salah memainkan satu nada pun. Bagaimana ini mungkin? Henry menatap Jordan dengan kaget. Jika seseorang memiliki seorang putra, dia harus seperti Jordan. Ayah mertua Jordan, Stefan, tersenyum lega saat melihat penampilan menantunya yang buta. Martin terkejut. Pelatihan macam apa yang diberikan keluarga Stelle padanya? Dia bisa bermain buta. Dia terlalu luar biasa. Bahkan Marissa bingung. Apakah Jordan sehebat itu? Dia berharap menantunya menjadi sampah sehingga Lauren bisa menceraikannya tanpa ragu. Namun, bahkan dia harus mengagumi penampilannya yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, tamu lain semua tercengang. Satu-satunya orang yang tidak perlu terkejut adalah Lauren. Dia tahu bahwa Jordan berpura-pura buta. Meski begitu, dia juga menutupi mulutnya karena terkejut. Dia menyadari bahwa Jordan tidak melihat tuts piano sama sekali. Sebaliknya, wajahnya menunjuk ke kejauhan, matanya tertutup. Dia benar-benar bermain buta. Itu hanya karya Bach klasik. Tidak perlu bagi Jordan untuk menang melawan Henry dengan tipu daya. Main piano buta, terus. Jordan bisa melakukannya dengan mudah. Suami, melihat betapa megahnya Jordan sekarang, Lauren semakin mengaguminya. Itu adalah lagu yang sangat indah dan menyentuh. Itu bisa membuat orang tenggelam dalam imajinasi mereka. Pada awalnya, semua orang hanya terkejut dengan bagaimana Jordan bisa bermain buta. Tapi mereka segera melupakannya. Mereka semua tenggelam dalam dunia musik yang diciptakan Jordan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Jordan untuk benar-benar memainkan piano dalam keadaan buta total. Dia masih akan sesekali melirik kunci. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, seorang staf layanan wanita di halaman sedang menatap Jordan dengan linglung. Dia mengenakan seragam staf yang merupakan congsam dengan air mata mengalir di wajahnya. Staf layanan wanita ini memiliki penampilan yang menakjubkan. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan sangat melengkung. Mengenakan congsam itu, dia tampak seperti wanita kelas atas. Matanya baik-baik saja, dia tidak buta. Wanita itu tersenyum bahagia saat air mata mengalir di wajahnya. Pertunjukan piano berakhir dan tepuk tangan yang memekakkan telinga terdengar.
Itu 10 kali lebih keras dari tepuk tangan untuk penampilan Henry sebelumnya. Luar biasa. Saya belum pernah melihat orang buta bermain begitu baik dalam hidup saya. Pencapaian pianonya mungkin sudah mencapai puncaknya. Howard Sir, cucu menantu Anda jenius. Martin tertawa. Kamu terlalu baik. Henry merasa sangat malu. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang buta. Sambil berjalan ke piano, Henry bertanya, Jordan, apakah kamu berpura-pura buta? Apakah Anda mencoba membodohi semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa Anda bisa bermain buta? Caiden melihat dengan hati-hati ke arah Jordan ketika dia mendengar itu. Jordan menjawab dengan tenang, kamu curiga aku berpura-pura. Itu mudah. Saya akan melepas kacamata hitam saya dan menutupi mata saya dengan sesuatu yang lain. Saya akan memainkan bagian itu lagi. Jika saya masih bisa memainkannya, Anda harus membungkuk kepada saya 10 kali dan memanggil saya kakek. Bagaimana tentang itu? Henry tidak berani mengambil taruhan ini karena dia telah melihat bahwa Jordan tidak melihat tuts piano hampir sepanjang waktu saat bermain. Hahaha, Henry tertawa terbahak-bahak. Saya akui bahwa Anda bisa bermain piano lebih baik dari saya, tetapi sekali lagi, saya tidak pernah menganggap diri saya luar biasa di piano. Saya serba, bukan spesialis. Petik 2. Jordan berkata, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Anda memproklamirkan diri serba bisa. Anda baru saja melakukan slam dunk, kan? Saya juga akan melakukan slam dunk. Semua orang tercengang. Apa? Menantu keluarga Howard akan melakukan slam dunk? Apa aku salah dengar? Seorang buta yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, namun dia ingin melompat dan melakukan slam dunk. Henry juga kaget. Blind slam dunk. Sebenarnya, untuk orang yang tahu bola basket, slam dunk seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kompetisi Slam Dunk All-Star Game 1991, Dee Brown melakukan slam dunk sambil menutupi matanya dengan satu tangan. Dengan itu, Dee Brown mengalahkan Shawn Kemp dan memenangkan gelar juara. Tidak, tidak mungkin, dia jelas bukan Dee Brown. Bahkan Dee Brown baru mulai menutupi matanya saat di udara. Dia bisa melihat lingkaran itu sampai saat itu. Jordan tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Dia bahkan tidak tahu di mana lingkaran itu. Bagaimana dia bisa melakukan slam dunk? Kerumunan meletus. Martin berdiri dan berkata kepada keluarga Howard. Jika Jordan bisa menyelesaikan slam dunk saat buta, aku tidak ingin mendengar siapapun memanggilnya sampah lagi. Kata-katanya jelas ditujukan pada Marissa. Dia selalu percaya bahwa Jordan buta dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Jordan bisa melakukan slam dunk sekarang, itu akan seperti tamparan keras di wajah ibu mertuanya. Bab 466, Victoria ada di sini. Henry memandang Jordan dan bertanya, Jordan, bagaimana rencanamu untuk melakukan slam dunk? Apakah Anda ingin berdiri di bawah keranjang dan melompat? Hehe, kalau begitu, kurasa kamu tidak perlu tampil lagi. Saya juga bisa melakukan hal yang sama dengan mata tertutup. Dan saya bahkan bisa melakukan slam dunk kincir angin. Untuk orang dengan kemampuan melompat yang baik, itu sangat mudah bagi mereka bahkan tidak perlu melihat keranjang. Jordan berkata, tentu saja tidak. Saya ingin Anda berdiri di bawah keranjang. Aku ingin melompati kepalamu. Apa katamu? Kata-kata itu membuat Henry geram. Jordan ingin melompati kepalanya. Lagi pula, dia telah mengajukan permintaan yang sama kepada Jordan sebelumnya, jadi Jordan ingin mempermalukan Henry dengan cara yang sama. Henry, yang selalu sangat arogan, tentu saja tidak mau membiarkan siapapun melompati kepalanya. Tapi setelah dipikir-pikir, Yordania buta. Dia mungkin akan jatuh ke kematiannya jika dia mencoba sesuatu yang begitu sulit. Henry merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk menyingkirkan Jordan. Jika sesuatu terjadi pada Jordan selama aksi ini, jika dia jatuh ke tanah dan mengalami gegar otak karena memukul kepalanya, Jordan pasti akan berhenti menjadi suami Lauren. Kalau begitu Henry akan punya kesempatan. Baiklah, aku rela membiarkanmu melompati kepalaku untuk slam dunkmu. Henry setuju. Tapi Martin menghentikan mereka. Tidak, kami tidak bisa membiarkan langkah berisiko seperti itu. Itu terlalu berbahaya. Martin takut Jordan akan kehilangan nyawanya karena aksi ini. Namun, Jordan bersikeras, kakek, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Saya pasti akan menyelesaikan slam dunk ini.
Ini adalah pertama kalinya Jordan memanggilnya kakek. Martin merasakan kehangatan di hatinya. Dia memperlakukan Jordan seperti anaknya sendiri. Namun, anak ini sangat keras kepala. Henry berdiri di depan keranjang dan berkata kepada keluarga Howard, "Paman, Bibi, Miss Lauren, jangan khawatir. Jika Jordan melompat dan jatuh, saya akan mendukungnya dan tidak membiarkannya terluka." Meskipun dia mengatakan itu, dia memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda di benaknya. Dia tidak peduli apakah Jordan hidup atau mati. Tidak membuang waktu lagi, Jordan meraih bola dengan satu tangan dan berdiri beberapa meter dari Henry. Dia tiba-tiba mempercepat dan menyerang. Karena Jordan seharusnya buta, dia berpura-pura mengandalkan perintah Lauren. Lauren menunggu waktu yang tepat dan memanggil Jordan. Melompat. Jordan melompat ke udara dengan bola di satu tangan. Sial, waktunya sangat akurat. Henry kaget. Dia tidak tahu bahwa Jordan tidak mengandalkan perintah Lauren. Sebaliknya, Jordan mengandalkan matanya sendiri. Jordan melompat tinggi ke udara dan terbang di atas kepala Henry. Apa? Henry tidak bisa mempercayai matanya. Bang! Jordan membanting bola kering dengan satu tangan. Semua orang saat ini tercengang. Namun, tepat ketika Jordan hendak mendarat, Henry tiba-tiba berbalik dan berkata, "Aku akan menangkapmu." Henry berpura-pura baik, tapi tiba-tiba dia tersandung dan jatuh di tempat Jordan akan mendarat. Jika Jordan benar-benar tidak bisa melihat dan mendarat seperti itu, dia mungkin akan keseleo pergelangan kakinya. Hati-hati. Jordan tiba-tiba mendengar dua suara yang sangat familiar. Salah satunya adalah Lauren, dan yang lainnya sepertinya, Victoria. Tidak mungkin Jordan akan membiarkan Henry berhasil. Dia menghindari tubuh Henry dengan sempurna dan tidak menginjaknya. Victoria? Tadi itu suara Victoria. Jordan melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa salah satu staf hotel yang berdiri di kejauhan tampak seperti Victoria. Victoria. Jordan merasa ini pasti Victoria yang asli karena dia sudah memperingatkan yang palsu. Dia tidak akan pernah berani berpura-pura menjadi Victoria lagi. Apalagi Jordan mengenali suara itu. Itu adalah Victoria. Jordan ingin bergegas tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dia buta sekarang dan tidak bisa melihat Victoria. Jika dia bergegas ke Victoria sekarang, tindakan butanya akan terungkap. Jika Chaiden benar-benar pelaku di balik serangannya, dia mungkin akan menjadi lebih berhati-hati. Jordan tidak akan pernah bisa menemukan siapapun yang menyakitinya. Setelah Victoria ditemukan oleh Jordan, dia menghilang ke lautan manusia. Lauren juga menoleh untuk melihat tetapi dia tidak bisa lagi melihat siapapun. "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja?" Lauren bertanya dengan prihatin. Mengepalkan tinjunya, Jordan menarik napas dalam-dalam sebelum menurunkannya ke tanah. Dia berteriak sambil mengepalkan tinjunya, "Kenapa? Mengapa?" Dia kesal. Dia merasa sangat dirugikan. Dia selalu bermimpi melihat Victoria lagi. Tapi hari ini, sekarang dia akhirnya melihatnya, dia tidak bisa mengejarnya. Dia pasti mendengar bahwa saya buta dan secara khusus datang menemui saya. Jordan langsung menebak kenapa Victoria ada di sini. Paling tidak, ini berarti dia bebas. Dia tidak muncul di hadapannya bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau. Apakah dia menyerah padaku? Apa dia benar-benar tidak ingin bersamaku lagi? Jordan tidak bisa menerima keputusan Victoria. Dia harus membereskan semuanya dengannya. Chaiden melihat Jordan menjadi gila dan bahkan secara tidak sengaja meninju kejantanan Henry. Chaiden berpikir dalam hati. "Mengapa? Hehe, kau buta sih. Karena Anda menentang saya. Saya tidak hanya akan membuat Anda buta selama sisa hidup Anda, tetapi saya juga akan merebut wanita Anda. Segera, istri cantik Anda akan berada di bawah saya. Sama seperti mantanmu, haha." Petik 2. Dia memiliki kepercayaan diri dan substansi untuk mendukungnya. Dia telah berhasil merebut Hailey sebelumnya. Karena itu, dia percaya bahwa dia juga bisa mencuri Lauren. Salvatore bergegas ketika dia melihat Jordan dalam hiruk-pikuk. Ini juga salah satu tujuan Jordan. Dia ingin memikat Salvatore. Sambil memeluk Salvatore, Jordan berbisik di telinganya, "Victoria ada di sini. Kejar dia." Salvatore terkejut. Victoria ada di sini, jadi mungkin Emily juga ada di sini. Dia segera pergi mencarinya. Sementara itu, Jordan berangsur-angsur tenang. Henry dipukuli oleh Jordan dan dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Jenius serba bisa telah diubah menjadi sampah oleh Jordan yang cacat. Para tamu penuh pujian. Howard Sir, meski kini Jordan buta, ia masih bisa bergerak bebas. Dia bisa bermain piano, berjalan dan bahkan melompat. Dia tidak jauh berbeda dari orang normal. Tidak buruk. Apalagi teknologi sekarang sudah sangat maju. Kebutaan bukan lagi halangan. Saya mendengar bahwa seseorang di luar negeri telah membuat kamera untuk orang buta menggunakan teknologi AR. Orang buta juga bisa merasakan dunia ini sekarang. Martin juga sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, jika Jordan bisa hidup seperti orang normal, dia mungkin masih memenuhi syarat untuk mewarisi rahasia keluarga Howard. Bab 467, memasang jebakan untuk Caiden. Stefan juga berjalan ke arah Martin dan berkata dengan lembut, "Ayah, sekarang terlalu dini untuk menyerah pada Jordan. Saya pikir kita harus menunggu sedikit lebih lama. Mungkin dia akan berubah menjadi lebih baik." Sebagai mertua Jordan, Stefan dan Marissa memiliki sikap yang sangat berbeda terhadapnya. Ternyata Stefan lebih toleran terhadap Jordan. Tentu saja, dia juga membenci Jordan karena telah menyakiti putranya. Di sisi lain, Stefan memiliki semacam sejarah dengan bibi Jordan. Martin selalu ingin keluarga Stelle dan Howard terhubung melalui pernikahan. Ketika Stefan mencapai usia yang sesuai untuk menikah, Martin ingin menjodohkan putranya dan bibi Jordan, yang merupakan adik perempuan ayah Jordan. Mereka pernah bertemu sekali sebelumnya. Stefan tertarik dengan aura riang, cantik, dan dunia lain dari pihak lain. Dia langsung jatuh cinta padanya. Sayangnya, kelincahan mereka tidak mengarah kemanapun pada akhirnya. Martin mengangguk. Betul sekali. Kami tidak bisa menyerah begitu saja pada Jordan. Lauren membantu Jordan kembali ke tempat duduknya. Marissa merasa bersalah saat melihat Jordan melolong marah dan sedih tadi. Dia merasa telah mengecewakannya. Dia sudah buta dan hanya Lauren yang dia miliki sekarang, tapi Marissa masih berusaha merebutnya darinya. Mendesah. Pada akhirnya, Marissa tetaplah seorang wanita. Dia merasa kasihan pada Jordan dan dia menuangkan secangkir teh untuknya, lalu mengambil inisiatif untuk membawanya. Jordan, minum teh. Jangan sedih. Biasanya, Jordan akan merasa terhormat dan senang jika ibu mertuanya yang sombong menyajikan teh untuknya. Namun, Jordan sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya sekarang. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini adalah Victoria. Salvatore, kamu harus mengejar Victoria. Pada saat ini, Clarice tiba-tiba berdeham. Ahem, Bibi Marissa, pertunjukan belum selesai. Anda mengundang semua tuan muda ini. Jangan membuat semua orang mengantisipasi. Biarkan mereka tampil. Marissa tercengang. Dia berpikir bahwa semua pertunjukan sudah selesai. Baru kemudian dia ingat bahwa Caiden, yang paling menonjol di grup, belum tampil. Ya, Caiden dari keluarga Husely. Caiden telah memberi mereka meteorit senilai puluhan juta. Dia adalah seorang VIP. Bergegas ke Caiden, Marissa mengundangnya. Caiden berdiri di depan Martin dan berkata, "Tuan Howard Sir, saya tidak berpengetahuan atau berbudaya, dan saya tidak memiliki banyak bakat, jadi saya tidak akan tampil. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri." Meskipun Caiden telah menyiapkan beberapa talenta, dia tidak lagi berencana untuk tampil. Jordan baru saja memainkan piano dan melakukan slam dunk blind. Penampilan selanjutnya oleh Caiden tidak akan berarti apa-apa setelah itu. Namun, saya belajar desain arsitektur di universitas. Di waktu senggang saya mendesain sebuah villa di ibu kota yang mendapatkan penghargaan untuk interior, arsitektur dan taman di arsitektur Master Prize. Mata Marissa berbinar. Wow, arsitektur Master Prize adalah penghargaan global utama. Desain Anda harus sangat indah. Apakah Anda punya foto? Coba saya lihat. Ya, saya bersedia. Caiden kembali ke tempat duduknya dan membawa majalah. Itu foto dan informasi rinci tentang villa Caiden. Mengambil majalah itu, Marissa membolak-baliknya. Dia melihat foto villa yang indah dan modern. Lauren, datang dan lihatlah. Villa Caiden sangat indah, kata Marissa sambil mencondongkan tubuh ke arah Lauren. Lauren juga sangat menyukai desain. Dia juga tidak menyangka Caiden begitu berbakat dalam desain. Dia melihat villa dengan hati-hati dan memujinya. Ya, memang indah. Bahan yang digunakan pun sederhana. Hanya kayu, batu, dan kaca. Saya suka desain ini. Caiden senang dengan pujian Lauren. Dia berinisiatif untuk menjelaskan lebih lanjut.
Ya, baik itu struktur keseluruhan atau ekstensi, termasuk perabotan di dalam ruangan, tema utamanya adalah keanggunan klasik. Lauren, sepertinya selera kita sama. Lauren bisa merasakan tatapannya yang dalam dan penuh arti. Meskipun dia berperilaku sopan di permukaan, matanya adalah masalah lain. Mereka penuh dengan niat asmara dan jelas bahwa dia mencoba merayu Lauren. Satu-satunya alasan dia berani menggoda Lauren seperti ini adalah karena dia percaya Jordan tidak bisa melihat. Chaiden tercela, beraninya kamu mencoba merayu istriku. Tentu saja Jordan melihat semuanya. Pada saat itu, dia akhirnya menarik dirinya keluar dari lamunannya tentang Victoria. Marissa masih melihat majalah dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Wow, Lauren. Lihat, nama vilanya adalah The Laurel. Itu sangat dekat dengan namamu. Dia menamai vilanya dengan namamu." Lauren juga terkejut. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu memang disebut The Laurel. Laurel. Jordan juga tercengang. Chaiden sebenarnya menamai vilanya setelah Lauren. Jordan segera memikirkan, Hailey Residence, yang dinamai Hailey. Sepertinya Chaiden ingin menirunya. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan bertanya, "Chaiden, Anda menggunakan nama istri saya untuk desain pemenang penghargaan Anda. Apakah Anda berencana untuk memberikan villa ini kepada istri saya?" Chaiden menatap Jordan. Namun, dia tidak kurang ajar seperti pria sebelumnya. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan sopan. "Jordan, ya, saya berencana untuk memberikan villa ini kepada Anda dan Miss Lauren. Kalian berdua bisa tinggal bersama di sana." Jordan terkejut. Apakah pria ini benar-benar murah hati? Dia ingin memberinya villa. "Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku?" tanya Jordan. Chaiden tersenyum. "Kau suami Miss Lauren. Tentu saja nama Anda harus disertakan dalam hadiah. Saya sudah membawa kontraknya. Miss Lauren, Jordan, Anda bisa menandatanganinya. Laurel akan menjadi sarang cinta barumu." Jordan sangat terkejut dengan tindakan Chaiden. Sialan, Chaiden benar-benar munafik. Dia tidak mudah dihadapi. Jordan tahu bahwa Chaiden tidak akan pernah bermurah hati untuk memberinya villa, terutama karena dia telah menyakitinya. Dia bahkan secara pribadi mendesainnya sebagai sarang cinta untuk Jordan dan Lauren. Dia mungkin secara khusus mendesainnya untuk Lauren saja. Namun, Chaiden ingin menjilat Jordan dan menghilangkan kecurigaannya. Namun, semakin Chaiden melakukan itu, semakin Jordan curiga bahwa dia bersalah. Harus menemukan pelakunya yang menyakitiku sesegera mungkin dan menemukan Victoria. Jordan ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin. Karena itu, dia tiba-tiba berkata kepada Chaiden, "Chaiden, bisakah kamu membantuku ke hotel?" "Oh baiklah." Chaiden tidak mengerti motif Jordan tetapi dia berpura-pura ramah. Dia membantu Jordan ke lobi hotel dan tidak mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Setelah mereka duduk, Jordan bertanya, "Apakah kamu punya rokok?" Chaiden menyerahkan satu ke Jordan dan menyalakannya untuknya. Setelah mengambil 2 isapan, Jordan menghela nafas dan berkata, "Chaiden, kita sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Saya tahu situasi Anda dengan baik. Jika keluarga Howard ingin memilih suami lain untuk Lauren, saya harap orang itu adalah Anda." Bab 468, ditipu. Chaiden, yang duduk di samping Jordan, melompat kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi tergagap. Jordan, apa yang kamu bicarakan? Anda dan Lauren adalah pasangan yang dibuat di surga. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut istrimu. Apakah Anda salah paham? Sebenarnya, ibu mertuamu yang mengundangku dan secara khusus menginstruksikanku untuk memberi istrimu hadiah untuk dibuat. Dia bahagia. Saya tidak tahu apa-apa selain itu. Nama asli villa itu bukanlah The Laurel, mengubahnya pada menit terakhir. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa situs web resmi. Petik 2. Jordan mengulurkan tangan dan berkata, "Chaiden, jangan terlalu cemas. Duduk. Sebenarnya, hubungan antara Lauren dan aku tidak bisa diselamatkan. Kita ditakdirkan untuk bercerai." Chaiden duduk dan bertanya, "Bagaimana bisa?" Jordan menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak tahu. Saya selalu memiliki konflik dengan keluarga Howard. Keluarga Howard pernah mencoba membunuhku. Akulah yang mematahkan kaki Brad. Mereka menjadikanku menantu mereka karena mereka ingin menggunakanku untuk mendapatkan rahasia keluarga Stelle. Sekarang aku lumpuh, aku tidak berguna bagi mereka. Selain itu,
Saya tidak ingin melibatkan Lauren. Karena itu, perceraian kita ditakdirkan. Petik 2. Chaiden sangat senang. Kata-kata Jordan masuk akal. Dia tidak menyadari bahwa Jordan hanya mencoba menipunya. Jordan terus berbohong. Ibu mertua saya memilih lebih dari 10 pria untuk Lauren. Namun, saya tidak tahu seperti apa yang lainnya selain Anda. Saya tidak merasa aman tentang salah satu dari mereka. Tapi aku sangat mengenalmu. Saya tahu bahwa Anda tidak buruk dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, fisik atau karakter. Hailey menikahimu saat mengandung anakku tahun lalu. Selama 10 bulan itu, Anda merawatnya dan menyayanginya seperti seorang putri. Jika aku dan istriku sedang mengandung anak laki-laki lain, aku bahkan tidak akan tersenyum padanya, apalagi memperlakukannya dengan baik. Hanya berdasarkan ini, saya tahu Anda pasti akan memperlakukan Lauren dan putriku baik-baik saja jika kamu menikahinya. Chaiden menepuk pahanya girang setelah dipuji Jordan. Tentu saja, saya seorang pria yang mencintai istri saya. Saya tidak pernah marah pada wanita. Jika Lauren menikahiku, aku pasti akan memperlakukannya seperti seorang putri. Jordan, apakah Anda benar-benar bersedia memberikan istri Anda kepada saya? Siapa yang mau memberikan istri cantik seperti itu kepada orang lain? Tentu saja, tidak mungkin Jordan akan menyerahkan istrinya. Namun, untuk memikat Chaiden ke dalam perangkapnya, dia tidak punya pilihan selain memancingnya dengan ini sehingga dia akan mengekspos dirinya sendiri. Meskipun Jordan memiliki kemampuan dan orang-orangnya, Chaiden tidak akan pernah mengakui kejahatannya bahkan jika dia disiksa sampai mati. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa lebih baik membunuh orang yang salah daripada mengambil risiko membiarkan pelakunya yang sebenarnya pergi. Namun, bagaimana jika pelakunya bukan salah satu musuh masa lalu Jordan, seperti Chaiden, melainkan orang lain? Begitu dia memastikan bahwa Chaiden adalah pelakunya, Jordan akan dapat melanjutkan hidupnya dengan damai setelah membunuhnya. Jordan berkata, tentu saja aku tidak tahan. Tapi jadi bagaimana jika saya tidak tahan? Saya buta. Apakah saya ingin Lauren melayani saya selamanya? Anda tahu kepribadian saya dengan sangat baik. Orang yang sombong seperti saya tidak akan pernah menyeret Lauren bersama saya selama sisa hidupnya. Chaiden mengangguk. Memang benar bahwa Jordan tidak akan pernah menjadi bajingan yang egois. Memikirkan hal ini, Chaiden memeluk Jordan dengan penuh semangat. Saudara laki-laki, kamu adalah saudara kandungku mulai sekarang. Terima kasih. Aku pasti akan memperlakukan Lauren dan putrimu dengan baik. Aku bersumpah. Mendorong Chaiden menjauh, Jordan menyela, hei, tunggu. Jangan berterima kasih padaku. Aku bisa memberikan Lauren padamu, tapi aku punya satu syarat. Chaiden berkata dengan penuh semangat, katakan padaku. Saya akan menyetujui 10 syarat jika perlu. Dia berpikir bahwa selama dia bisa menikahi wanita cantik seperti Lauren dan terhubung dengan keluarga Howard yang terkenal melalui pernikahan, dia akan rela melakukan apa saja. Syarat saya adalah Anda harus membantu saya menemukan pelakunya yang membutakan saya. Chaiden tertegun sejenak. Menemukan pelakunya. Jordan berkata, saya curiga sepupu Anda, Tyler, yang menyebabkan saya kehilangan penglihatan. Aku mengirim seseorang untuk mengebirinya karena Hailey. Dia menghilang setelah itu dan aku tidak bisa menemukannya. Dia adalah orang yang paling mungkin membalas dendam padaku. Kenyataannya, Tyler berada di Thailand dan berada di bawah pengawasan Jordan selama ini. Setelah Jordan kehilangan penglihatannya, anak buahnya segera menginterogasi dan menyelidiki Tyler. Ada kamera pengintai dan berbagai bukti lain yang membuktikan bahwa Tyler tidak bersalah. Sebenarnya, Jordan memiliki motif tersembunyi untuk menuduh Tyler. Chaiden tercengang. Kau mengebirinya. Sejak Chaiden dan Tyler berpisah, mereka sama sekali tidak menghubungi satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Chaiden mendengar tentang apa yang terjadi pada Tyler. Chaiden berpikir sejenak dan berkata, pasti bajingan itu, Tyler. Anak itu pendendam. Saat itu, dia berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membantunya membalas dendam padamu, karena menyebabkan keluarga Colin bangkrut. Jika Bestard itu tidak memohon padaku untuk mengejar Hailey, aku tidak akan memprovokasi. Kamu, saudara Jordan. Jordan mendengus dingin di dalam hatinya, kaulah yang cukup berani untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Kaulah yang melihat Hailey dan mengabaikanku. Itu sebabnya Anda begitu terang-terangan merebut wanita saya. Beraninya kau menyalahkan semua kesalahan pada Tyler. Dari luar, Jordan berkata,
Jangan bicara tentang masa lalu. Bagaimanapun, aku sudah menceraikan Hailey, dan kau sepupu Tyler. Jika Anda dapat menemukannya dan bukti bahwa dia menyakiti saya akan secara pribadi mengirim Lauren kepada Anda. Chaiden mau tak mau membayangkan sosok Lauren berbaring di tempat tidurnya. Dia menelan ludah dengan susah payah. Menikah dengan Lauren akan menjadi keuntungan besar bagi dirinya dan keluarga Huxley. Hampir seketika, Chaiden setuju. Baik, aku pasti akan menangkap Tyler Bastard itu dan menyerahkannya padamu. Oke, ayo kembali. Jordan berdiri perlahan. Chaiden dengan cepat membantu Jordan. Saudara Jordan, hati-hati. Ayo, aku akan menahanmu. Berjalan perlahan. Hati-hati dengan langkahnya. Chaiden melayani Jordan seolah-olah dia adalah kakeknya. Ketika dia kembali ke tempat duduknya di halaman, Chaiden segera menatap Lauren yang bersinar dan berpikir sendiri. Wanita ini akan segera menjadi istriku. Hailey dan Lauren. Hahaha, penasaran mana di antara dua wanita ini yang akan lebih tak terlupakan. Hehe. Bahkan ketika Chaiden melanjutkan fantasi jahatnya, dia bertanya kepada Lauren dengan sopan, "Mes. Lauren, bisakah kita bertukar nomor telepon?" Lauren tidak setuju. Dia tidak pernah mengirim pesan kepada pria asing. Namun, Jordan berkata, "Sayang, tukar nomor dengan Chaiden. Karena kalian berdua menyukai desain, kalian seharusnya bisa bergaul dengan baik." Bab 465, mengejutkan seluruh kerumunan. The Prelude and Fugue.